Halo teman, jumpa lagi bersama RC Channel, dan RC Channel berada pada sebuah kegiatan pemerintahan Kabupaten Rotendao, yaitu konsultasi dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Rotendao, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020. Konsultasi dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPD Kabupaten Rotendao di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Biro Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan karena dalam situasi pandemi, maka konsultasi dan evaluasi ini dilakukan secara virtual. Pemerintah Kabupaten Rotendao dan DPD Kabupaten Rotendao mengambil posisi atau mengikuti evaluasi secara virtual ini bertempat di kafe Hotel Sylvia Premier Kupang pada Jumat malam tanggal 6 Agustus 2021 dari jam 17.30 hingga selesai pada posisi waktu jam 18.34. Ya, dan atas laporan atau atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rotendao tahun 2020 yang telah dibahas oleh pemerintah daerah Kabupaten Rotendao dan DPD Kabupaten Rotendao, dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jalannya konsultasi dan evaluasi sangat lancar walaupun menggunakan Zoom meeting atau virtual. Pertama sekali, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan evaluasi atau catatan-catatan evaluatif atas Ranperda pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Rotendao tahun 2020 yang telah dibahas oleh pemerintah Kabupaten Rotendao dan DPD Kabupaten Rotendao. Sejumlah pointer evaluasi disampaikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Keuangan. Kemudian atas pointer-pointer evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Dr. Jonas Mateoseli MSI, memberikan tanggapan atas pointer-pointer evaluasi tersebut. Kemudian DPD Kabupaten Rotendao melalui Ketua DPD Kabupaten Rotendao dan Wakil Ketua DPD Kabupaten Rotendao Pak Ulus Senuk juga memberikan stressing atau masukan-masukan atas konsultasi dan evaluasi yang dilakukan. Dan kemudian jalannya evaluasi berjalan lancar, sekitar 1 jam selesai. Kemudian RC Channel yang ada dan mengikuti kegiatan ini menyajikannya, mengcovernya untuk teman semuanya. Selamat mengikuti coverage dari kegiatan konsultasi dan evaluasi Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020 yang dilakukan di Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan secara virtual dan diikuti oleh pemerintah Kabupaten Rotendao dan DPD Kabupaten Rotendao dari Cafe Sylvia, Hotel Sylvia Premier Kupang. Selamat mengikuti dan terima kasih, dukung terus RC Channel untuk konten-konten yang disajikan. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Yang Kuasa karena atas penyertaannya kita masih menikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita tetap produktif, dan salah satu bukti bahwa kita tetap produktif adalah melakukan tugas-tugas pemerintahan, di mana pada sore hari ini pemerintah provinsi melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Rotendao tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020. Yang berikut terhadap hasil evaluasi pemerintah provinsi NTT atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan oleh Bapak Kabid Analisis Kebijakan Keuangan
pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Tenggara Timur dapat kami menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan, bahwa terhadap realisasi pendapatan hasil daerah yang tidak dianggarkan pada tahun APBD tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan bahwa realisasi tersebut merupakan pendapatan hasil daerah yang tidak direncanakan dalam penyusunan anggaran, yaitu tahun anggaran 2020, berupa denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindak KOP sebesar Rp1.326.125 dan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah atau sewa alat berat pada Dinas PUPR sebesar Rp8.940.000. Yang kedua, terhadap realisasi rincian belanja pendapatan hasil daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak dianggarkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2020, namun terdapat realisasi, dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD sebesar Rp15.357.285 merupakan bantuan keuangan pemerintah pusat berupa pengadaan peralatan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sesuai keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor AK-02-02-3915/2020 yang belum dianggarkan dalam Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rotendao nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2020. Selanjutnya, terhadap realisasi retribusi jasa umum yang tidak mencapai target merupakan realisasi distribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas PUPR akibat terdapat sejumlah alat berat yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, terhadap realisasi penerimaan pembiayaan pada Badan Keuangan dan Aset yang tidak dianggarkan pada APBD induk maupun APBD perubahan merupakan penerimaan pengembalian dana bergulir yang telah disisihkan atau tidak dapat diestimasi potensi penerimaannya. Yang keempat, terhadap realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang dianggarkan dan juga terhadap yang melebihi dari target yang dianggarkan dan yang tidak terdapat alokasi anggaran, maka hal ini menjadi perhatian serius tentu pemerintah Kabupaten Rotendao agar proses penetapan target pendapatan dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun ke depan memperhatikan potensi real dan capaian realisasi pada realisasi anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, belanja.
Terhadap belanja yang jauh melebihi dari target anggaran pada perangkat daerah, dapat dijelaskan bahwa pelampauan belanja tersebut disebabkan karena terdapatnya sejumlah alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi penanganan pandemi COVID-19 yang belum terakomodir dalam Perda Perubahan APBD, sehingga dilakukan perubahan atas peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan terdapat pengesahan antar rincian objek yang dilakukan dengan persetujuan PAPD selanjutnya disampaikan kepada lembaga DPRD. Selanjutnya terhadap belanja modal, ada realisasi belanja modal peralatan mesin yang melampaui target anggaran. Hal ini karena terdapat realisasi pengadaan alat kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sesuai keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1 Romawi /3915/2020 yang belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rotendao nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, sehingga dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Rotendao nomor 53 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Rotendao nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 guna menampung anggaran tersebut. Kemudian selanjutnya pembiayaan, bahwa realisasi yang tidak melampaui target disebabkan karena terdapat koreksi atas silpa dana kapitasi JKN tahun anggaran 2019 pada bendahara JKN Puskesmas. Kemudian realisasi yang melampaui target disebabkan karena terdapat penerimaan atas dana bergulir yang telah disisihkan penagihannya. Selanjutnya terjadi peningkatan di silpa, terjadi peningkatan silpa unaudit tahun anggaran 2020 karena adanya pelampauan pendapatan serta efisiensi belanja karena terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, misalnya belanja perjalanan dinas karena masa pandemi sehingga tidak dilakukan perjalanan dinas. Kemudian terhadap penerimaan jasa giro dan bunga deposito yang tidak mencapai target, sehingga saran agar dalam penganggaran perubahan APBD tahun anggaran 2021 memperhatikan realisasi tahun anggaran 2020 dan potensi penerimaan tahun 2021, maka pemerintah Kabupaten Rotendao menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tentu menjadi perhatian serius dalam perencanaan anggaran APBD tahun anggaran 2021. Kemudian ada beberapa hasil evaluasi yang terdapat pada OPD. Misalnya belanja modal pada dinas PKO yang tidak terrealisasi atau tidak mencapai target itu berasal dari pembangunan sarana olahraga atau GOR yang hanya direalisasi perencanaannya
Sedangkan pembangunan fisik tidak dilaksanakan karena proses pembebasan lahan belum selesai dilakukan, sehingga alokasi waktu yang ada tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya, sisa kas dana desa dan kapitasi di puskesmas, tentu sisa dana desa tetap di kas desa masing-masing dan kapitasi ada di puskesmas masing-masing. Dan selanjutnya tentu dianggarkan kembali untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 ini. Kemudian yang terakhir menyangkut dengan tindak lanjut rekomendasi temuan dari BPK RI perwakilan NTT. Tentunya pemerintah Kabupaten Rotendao telah menindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat pemerintah Kabupaten Rotendao dan sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang 15 tahun 2004 bahwa semua rekomendasi temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti selama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh pemerintah Kabupaten Rotendao, dan waktu kita masih sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021, dan kami laporkan bahwa terhadap semua temuan menyangkut dengan administrasi, pemerintah sudah menindaklanjutinya sesuai dengan rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Rotendao untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI. Sedangkan menyangkut dengan temuan keuangan, kami yakin bahwa kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan amanat pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Demikian Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kabid Analisis Kebijakan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajarannya. Tentu kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kami belum jawab secara utuh, dan terhadap hasil atau catatan dari hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan anggaran 2020 secara teknis akan dilakukan bersama antara PAPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PAPD Kabupaten Rotendao. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan. Selamat malam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat bagi kita semua. Itu ada. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Analisis Kebijakan Keuangan Daerah
Yang kami hormati teman-teman wakil-wakil ketua dan anggota yang mengikuti kegiatan harmonisasi pertanggungan APBD Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020. Yang kami hormati Pak Sekda, sudah tentu pada prinsipnya terhadap apa yang beberapa hal yang telah disampaikan, telah dijelaskan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Sekda. Pada prinsipnya kami merasa bahwa ini demi peningkatan kualitas atas pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Rotendao, dan untuk selanjutnya kami juga perlu menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Rotendao, dalam hal ini Pak Sekda yang hari ini hadir, apa yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur perlu ditindaklanjuti demi kualitas daripada peningkatan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2020. Demikian mungkin untuk sementara dari kami, mungkin dari teman-teman, Pak Wakil dari teman-teman, kami rasa cukup dan kami ucapkan shalom. Mohon waktu Kepala Badan Keuangan. Baik, saya langsung saja ke Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah, Bapak Kabid dan teman-teman di APD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, yang pertama mengucapkan terima kasih atas hasil evaluasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, Bapak Kabid dan semua jajaran tim TAPD Provinsi. Namun ada beberapa poin. Yang pertama, kami sangat mengharapkan supaya hasil evaluasi yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kabid dan teman-teman semua agar kami juga dibagikan supaya ketika kami kembali ke Rote untuk membahas lebih lanjut dalam Banggar, kami dapat memiliki pegangan yang menjadi acuan hasil evaluasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh berharap dan meminta tahun-tahun akan datang hasil evaluasi itu bisa disampaikan terlebih dahulu juga kepada kami dan tidak hanya kepada pemerintah, sehingga pada saat momen seperti ini kami dari lembaga DPRD juga bisa mengikutinya dengan baik. Itu permintaan saya. Sebenarnya tahun lalu sudah sampaikan juga kepada Pak Beni untuk hasil evaluasi kita juga diberikan di DPRD. Ya, yang berikut ada beberapa poin yang perlu saya klarifikasi supaya bisa mendapat penegasan dari TAPD Provinsi, yaitu satu, ketika di dalam pembahasan pertanggungjawaban laporan kami lembaga DPRD menemukan beberapa hal, yaitu satu, soal dana silpa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwa setiap tahun ada peningkatan. Kami menemukan ada salah satu sumber dana silpa itu adalah ternyata dari tahun 2018 itu Pemda Kabupaten Rotendao sudah mendepositokan uang atau dana
itu sebesar 10 miliar rupiah di Bank BRI. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah boleh dana yang harusnya dimaksudkan untuk pembangunan baik itu infrastruktur atau pelayanan kemasyarakatan tidak disiapkan untuk melakukan program-program pemerintah, tapi justru dipositokan selama 3 tahun ini. Nah, akibatnya program kegiatan dicanangkan itu akhirnya tidak memiliki anggaran karena sudah diposito lebih dulu. Ini perlu kita lihat dasar regulasinya, karena pada saat pembahasan ketika kami meminta penjelasan dari pemerintah sampai dengan penutupan sidang, katanya ada surat keputusan bupati, tapi sampai penutupan sidang tidak diberikan surat keputusan bupati yang menjadi dasar deposito dimaksud. Dan saya melihat apakah informasi ini juga tersampaikan di BKAD provinsi atau keuangan provinsi sehingga kelihatannya luput dari evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai dana BOS. Di dalam temuan BPK ada anggaran sekitar 2,9 miliar lebih yang pengeluarannya tidak didukung oleh bukti-bukti pengeluaran. Nah, ini juga tadi saya lihat kelihatannya luput dari evaluasi. Karena di dalam resume LHP BPK tidak dimasukkan sebagai sebuah temuan. Hanya dikasih catatan. Padahal menurut hemat kami anggaran ini cukup besar. Bahkan kami menemukan di dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban itu ada dana BOS yang disimpan di rekening pribadi kepala sekolah. Nah, ini sangat berbahaya kalau kemudian ini tidak menjadi perhatian serius ke depan, karena dana BOS ini langsung ditransfer ke rekening sekolah, maka perlu ada perhatian serius, baik itu perlu ada peningkatan sumber daya manusia di dalam pengelolaan sumber dana BOS maupun dalam pertanggungjawabannya. Sehingga dana BOS yang dimaksudkan untuk membiayai operasional sekolah benar-benar secara maksimal bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama masyarakat baik itu anak didik maupun tentu saja tenaga pengajar. Kemudian yang berikut adalah dana untuk pengadaan tanah di Dinas PPO yang dimaksudkan untuk menyiapkan infrastruktur olahraga dalam rangka untuk menyambut atau menyelenggarakan kegiatan El Tarik Cup. Dengan melihat situasi kondisi pandemi pada saat ini yang tadi dilaporkan bahwa yang baru direalisasikan adalah perencanaannya, mungkin kami butuh semacam penjelasan dan penegasan dari BKAD provinsi apakah ini perlu diteruskan. Karena dengan melihat kondisi keuangan daerah dan kondisi keuangan negara tentu saja dengan pandemi yang mengglobal sekarang ini, kami merasa perlu untuk mendapatkan penegasan bahwa menurut hemat kami mestinya program ini tidak diteruskan, baik itu pengadaan tanahnya maupun pembangunan infrastruktur dalam bentuk GOR-nya, sehingga anggaran ini bisa kita relokasi atau kita anggarkan pada program kegiatan lainnya. Karena infrastruktur ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sementara di sisi lain dengan kondisi pandemik, apakah nanti setelah membangun infrastruktur ini, kalau pandemi COVID ini belum berakhir, apakah kita bisa selenggarakan kegiatan El Tarik Cup dimaksud? Sehingga kami butuh penjelasan lebih lanjut, apakah ini bisa diteruskan atau kita anggarannya refocusing atau realokasi ke program dan kegiatan lain. Mungkin itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan Pak Kaban, Pak Kabid dan teman-teman TAPD Kabupaten Rotendao. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.